Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Somplak. Kali ini saya mau bikin tutorial tentang rumus-rumus dasar di Excel ya. Mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu, tapi juga pasti ada beberapa teman yang belum tahu juga. Ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kita ketahui apabila kita kerja di perkantoran. Pertama ya, di Excel itu hal yang harus kita ketahui adalah cara pembuatan tabel. Cara pembuatan tabel yaitu cukup mudah. Cukup kita blok dari kotak-kotak yang ada di halaman Excel ini. Kita blok, kita pilih yang di bagian sini. Kita klik, kita pilih bordernya. Kita pilih bordernya. Di sini ada yang all border. Kita juga bisa menghilangkan. Bisa juga kita custom di sini dari more border sini ya, kita tentukan sendiri mau yang seperti apa, kiri atau kanannya saja, atas bawah, tengah, atau kita bisa buat nyamping juga seperti ini ya. Ini ada kolom-kolom yang mau diisi seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Untuk kerapiannya mungkin teman-teman bisa atur sendiri untuk penyesuaiannya. Nah, berikut adalah rumus lower ya. Rumus lower adalah rumus yang merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah seperti ini. Kita tinggal ketikkan sama dengan, lalu kita ketikkan lower, double klik di lower, lalu kita klik kalimat mana yang mau dirubah. Setelah itu tutup kurung, kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berubah ke huruf kecil semua. Ini untuk yang rumus lower ya. Berikut kita masuk ke rumus proper. Rumus proper yaitu rumus yang merubah awalan kata huruf besar dan sisanya huruf kecil. Huruf awalannya saja ya, ini huruf untuk awalannya saja. Caranya juga sama, kita ketikkan sama dengan proper, double klik, lalu kita klikkan kalimatnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hanya untuk awalannya saja yang huruf besar. Ini untuk yang proper. Nah, sekarang yang rumus upper. Upper adalah kebalikan dari yang awal. Yang awal merubah huruf kecil semua, ini sekarang merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Caranya pun juga sama. Ketikkan sama dengan, lalu ketik upper. Nah, di sini pilih double klik, klik kalimatnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, berubah. Berikutnya kita masuk ke di sini ada daftarnya ya, saya sudah buatkan. Pertama kita akan menggunakan rumus konta. Tapi sebelumnya kita pemberian nomor dulu ya. Pemberian nomor yaitu seperti ini, 1, 2. Untuk lebih cepat, karena biasanya kan membutuhkan banyak nomor, kita harus blok dari nomor 1 ke 2. Nah, di sini ada titik kotak kecil. Di samping sini, sudut kanan bawah ini kita tarik ke bawah sampai yang teman-teman inginkan. Lepas dengan sendirinya dia 1 sampai dengan 10. Berikut kita masuk ke rumus konta. Rumus konta itu rumus untuk menentukan kolom mana yang sudah terisi begitu. Jadi biasanya kalau untuk di perhitungan-perhitungan seperti laporan ataupun yang lain-lain, biasanya yang berbau dengan perhitungan, kita harus selalu mengoreksi yang mana yang belum terisi sesuai dengan jumlahnya atau tidak. Contohnya seperti ini ya. Coba saya hapus beberapa. Saya hapus beberapa. Sini caranya kita ketikkan sama dengan, lalu konta. Kita klik konta, double klik, kita blok dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini kolom yang terisi ada 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Inilah gunanya rumus konta. Daripada teman-teman menghitung satu persatu, itu terkadang kita melakukan kesalahan. Dengan menggunakan rumus konta, kita akan bisa tahu ada berapa kolom yang sudah terisi. Untuk ke yang lainnya kita tinggal geser saja. Di blok kita tarik. Nah, di sini ada 6 yang sudah terisi, berarti yang belum terisi ada 4 karena dari total 10. Di sini yang terisi 7 dari total 10, berarti 3 yang kosong, 1, 2, 3. Untuk rumus konta cukup mudah ya. Jadi hanya seperti itu saja. Sekarang kita masuk ke rumus sum. Sum adalah penjumlahan. Caranya pun cukup mudah juga. Teman-teman tinggal ketikkan saja sama dengan, lalu ketikkan sum. Ketik sum, lalu kita pilih yang mana yang akan dijumlahkan. Yang akan ditotal seperti ini, di blok semua, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari kolom akuntansi biaya. Nah, begitupun dengan di sampingnya tinggal di blok, kita klikkan yang kotak kecil ini, tarik ke samping. Nah, ini adalah total dari keseluruhan. Nah, cukup mudah ya. Pasti teman-teman juga sudah bisa. Sekarang kita masuk ke rumus average atau rata-rata. Ini biasa rumus ini dipergunakan untuk para guru-guru untuk mencari nilai rata-rata dari siswanya. Caranya cukup mudah juga. Kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan lagi average, ya di sini ada average. Double klik, kita blok semua ke sini ya. Kita blok semua, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari nilai akuntansi biaya, hukum bisnis, dan organisasi. Rata-ratanya adalah 80. Nah, untuk mengetahui ke bawah, kita cukup klikkan lagi yang dihasil yang nilai rata-rata pertama, kita blok, tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari semua daftar nama yang ada. Nah, sudah cukup ya untuk average. Saya rasa teman-teman juga sudah paham. Berikut kita mengecek jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kontif. Nah, seperti ini. Caranya kita ketikkan sama dengan, lalu kita ketikkan kontif. Nah, tadi konta adalah untuk menghitung kolom yang sudah terisi. Nah, sekarang kontif untuk kita menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Di sini kita ketikkan count, dengan sendirinya muncul tanda kurung ya. Di sini diperintahkan untuk range. Range itu mana saja yang mau dicari, gitulah. Kira-kira seperti itu artinya. Jadi kita blok semua ke sini. Nah, setelah itu di akhir kata range ini ada tanda koma untuk selanjutnya. Ada juga biasanya di Excel versi yang sebelumnya itu titik koma ya. Tapi untuk Excel yang saya gunakan yang 2016 ini, dia perintahnya koma untuk kriteria. Jadi kita ketikkan koma. Berikut untuk kriteria yang kita cari adalah laki-laki dulu, laki-laki. Jadi kita ketikkan tanda kutip L, berbesar kutip, lalu diakhiri tutup kurung, lalu kita ketikkan enter. Nah, di sini ada 8. Jadi yang laki-laki 8, kita lanjut lagi dulu. Kita ketikkan kontif, lalu kita blok dulu untuk range-nya. Ini kita blok dulu range-nya. Nah, kita masuk ke kriteria kutip P untuk kategori perempuan ya. Akhir tutup kutip lagi, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ada 2.
Nah, jadi di sini 2 ya. Coba kita hitung untuk wanita, untuk perempuan ya. 1, 2. Untuk laki-laki 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, jadi ini penggunaan untuk rumus kontif. Nah, sekarang kita masuk ke rumus if. If adalah ya seperti biasanya kita untuk hasil itu dari nilai rata-rata yang ada ini, kita untuk menentukan hasil, contohnya kalau untuk raport itu ataupun suatu persyaratan dia antara lulus atau tidak lulus, dari nilai-nilai hasil tes kita bisa menggunakan rumus if. Cara penggunaannya seperti ini ya. Kita ketikkan sama dengan if, double klik, logical test itu hasil rata-rata, salah satu dulu kita klik, ini contohnya kita klik. Nah, jika 80, jadi jika kurang dari 80 sini kan ya, lalu hasilnya tidak lulus. Nah, kita kutip lagi, kita koma, dan jika hasilnya lebih dari 80 maka kita isikan lulus. Kita kutip lagi, lulus. Kita kutip, lalu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini dia lulus. Nah, dia 80 pas, jadi lulus ya. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang kotak kecil di sini untuk blok keseluruhan ke bawah. Nah, dengan sendirinya dia akan muncul yang kurang dari 80 maka dia tidak lulus. Ini sudah termasuk rumus yang sudah otomatis dia masuk ke seluruhan dari rumus yang kita masukkan, rumus if di sini, otomatis dia menginput nilai yang di sini. Apabila teman-teman salah mengisikan nilai rata-ratanya, maka kita rubah yang di sini untuk mencari rata-rata. Setelah rata-rata, dia akan masuk ke sini. Jadi apabila ada kesalahan, dirubahnya mulai dari di sini pencarian rata-rata dulu, nilai rata-rata. Oke, cukup ya. Mungkin teman-teman, saya harap teman-teman sudah mengerti. Nah, berikutnya kita masuk ke rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu untuk mempermudah kita pencarian data. Di sini kita klikkan, kita contohkan nomor 2 ya. Kita gunakan dulu rumus VLOOKUP. Rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Kita klik dulu ya. Dia sudah masuk ke VLOOKUP-nya ya. VLOOKUP kita klikkan di sini dulu nomor 2. Berikut koma, kita masuk ke tabel array. Nah, tabel array kita blokkan saja semuanya keseluruhan. Nah, kita koma lagi, lalu kita masukkan kolom index number. Nah, karena di sini nama, kolom nama ada di nomor 2. Ini kita cari yang nomor 2 ya, di sini ya, nomor 2 ini Robi ya sini. Jadi kita masukkan 2. Lalu kita akhiri dengan tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini dengan sendirinya dia muncul Robi. Berikut selanjutnya pun sama, untuk mempermudah kita pencariannya daripada kita mengklik satu persatu ya. Jadi kita klik di sini, kita blok yang ini J3, formula pertama yang ini dia J3, kita tekan F4, dengan sendiri dia akan muncul logo dolar ya, logo dolar, agar dia tidak bergeser dan hasilnya tetap akurat. Selanjutnya kita klikkan lagi yang untuk kolomnya kita tekan lagi F4, lalu kita enter. Nah, setelah itu sudah bisa dikopi dengan cara bisa Ctrl C, bisa juga di blok di sini ke bawah. Nah, ini di blok ke bawah, lalu kita klik satu persatu. Nah, di sini jenis kelamin kita rubah yang 2 tadi, jenis kelamin ada di urutan sini. Nah, kita masukkan 3 ya, di 3. Masukkan 3.
kita enter L. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nomor ini adalah permintaan data dari nomor yang ada di sini. Ini adalah permintaan nomor dari sini. Ini kita meminta nomor 2 di sini adalah Robi. Nah, gitu ya. Jadi selanjutnya di sini kita masukkan lagi, coba kita selesaikan dulu. Sekarang kita masuk ke kolom 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi 2, 3 sekarang 3. 4 ya, sorry 4. Nah, 4 5 6 dan 7. Oke. Sekarang seperti ini. Kita rubah saja ya, sebentar biar agak lengkap sedikit. Kita rubah dulu. Kita rubah, sorry kita turunkan dulu sedikit ini. Untuk yang ini ya. Kita turunkan dulu. Pindah dulu biar tidak mengganggu. Kita tambahkan lagi di sini hasil kelulusan. Kelulusan ya. Lalu kita cari hasil kelulusannya. Sebentar kita cari untuk garis bawahnya biar terlihat baik. Oke, ini sekarang oke seperti ini ya. Kita coba rubah warnanya dulu biar sama. Oke, jadi ini juga sama untuk hasil kelulusan ya. Jadi permintaan dari sini seperti ini. Kita kopikan saja tadi yang selanjutnya. Di sini kita rubah ke kolom 8. Kita enter. Nah, jadi dengan sendirinya permintaan nomor 2 di sini, Robi dengan nilai sekian sekian sekian, hasil kelulusannya adalah tidak lulus. Coba kita rubah angka dengan nomor 1. Nah, dengan sendirinya dia langsung muncul ya. Somplak, laki-laki, nilai sekian-sekian lulus. Kita coba lagi ganti dengan nomor 10 ya. Coba kita ganti dengan nomor 10. Kita klik ke tempat lain, dengan sendirinya muncul. Ganti nama Soleman dengan nilai sekian, lulus. Nah, untuk sampai sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, bagi yang belum paham boleh tanya-tanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke rumus filter. Filter adalah kita memfilter apa yang akan kita perlihatkan dalam format Excel yang ada ini ya. Jadi cukup mudah, kita hanya blok saja seperti ini. Kita masuk ke data, lalu kita klik filter. Nah, di sini agar ini tidak terganggu, jadi kita ambil dari yang kolom di atasnya ya. Kita ambil filter, kita klik lagi, oke. Di sini apa yang akan kita munculkan? Andaikan kita ingin memfilter hanya khusus laki-laki, jadi select all ini kita hilangkan. Kita pilih L saja ya, L saja. Kita lalu kita tekan oke. Dengan sendirinya yang muncul hanya laki-laki saja. Hanya laki-laki saja. Nah, lalu kalau kita ingin memunculkan yang wanita saja, yang perempuan saja bagaimana? Kita klik lagi. Kita hilangkan yang checklist di L, kita masuk yang di P, lalu kita oke. Dengan sendirinya hanya 2 saja yang muncul. Nah, itu adalah rumus untuk filter. Filter ya kita istilahnya bagaimana ya? Untuk bahasa Inggrisnya saya tidak terlalu bagus bahasa Inggris. Jadi filter intinya hanya untuk kita menyaring lah begitu. Apa yang ingin kita tampilkan. Seperti itu. Kita kembali lagi. Oke, sekarang kita masuk ke rumus sort. Kita blok dari sini. Kita klik sort. Nanti di sini ada kolomnya ya. Karena di sini saya kasih 1 2 3 4 5, jadi kita pilih kolom 2 adalah kolom nama. Kita klik 2. A to Z adalah A sampai ke Z. Jika Z to A berarti Z ke A untuk urutan nama depan. Huruf di nama depan ya. Untuk sort on cell value tetap dibiarkan saja, kita tekan. Nah, dia berurutan mulai dari A, Agus dan seterusnya. Nah, apabila kita menginginkan
dari nilai yang terbesar. Jadi kita blok lagi, kita klik sort, kita pilih dari nilai rata-rata adalah kolom 7. Kita ambil kolom 7. Lalu di sini ada pilihan smallest to largest atau largest to smallest. Jadi kecil ke besar atau besar ke kecil. Ya kita biasanya urutan paling atas paling tinggi, yang paling besar lah. Coba kita ambil besar ke kecil. Jadi kita ketikkan oke. Dengan sendirian nilai tertinggi dia turun sampai ke yang rendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik ya, ke grafik. Jadi grafik itu dari keseluruhan. Jadi yang pertama kita harus hilangkan dulu untuk filternya. Kita hilangkan dulu filternya. Kita masuk di data, filter kita cek, klik lagi, dia akan hilang. Nama-namanya ini juga pun harus sejajar ya. Jadi ini saya kopikan saya dulu, dia harus sejajar seperti ini. Dia harus sejajar, dia tidak bisa terbagi seperti ini ya. Sorry. Nah, dia tidak bisa seperti ini ya. Dia harus sejajar. Jadi kita ambil sejajar. Andai kan kita ambil dari sini ke sini, dia tidak akan bisa. Karena syarat ketentuan menggunakan grafik, maka dia harus sejajar semua lurus tanpa dibagi-bagi kolomnya agar bisa masuk ke grafik. Jadi kita kembalikan. Coba kita ke sini dulu ya. Kita blok dari sini keseluruhan, sini ya, dari nilai, nama, nilai, jenis kelamin, sampai nilai rata-rata. Lalu kita kemana? Kita masuk ke insert. Insert, lalu kita klikkan grafiknya, kita pilih. Bisa 2 dimensi, bisa biasa. Tinggal bagaimana selera teman-teman semua. Jadi saya cobakan dengan yang ini ya. Ini adalah grafik dari keseluruhannya ya. Nah, silakan dicoba-coba bagi teman-teman yang masih penasaran. Coba-coba. Yang belum tahu, jangan cepat menyerah untuk belajar. Jangan lupa di-share, dibagikan ke teman-teman kalian semua agar yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalam.